Kedatangan Pak Rusli Hasibuan dan Herman disambut hangat oleh Umi. Pak Rusli banyak bercerita tentang perkembangan si Dempuan. Beliau juga banyak mengenang almarhumah istrinya yang tak lain adalah teman karib Umi selama belajar di Diniyah Putri Padang Panjang. Umi banyak menceritakan prestasi dan segala kebaikan Niala. Niala sangat halus perasaannya, sabar, tekun, penuh pengertian, dan tutur bahasanya membuat siapa yang diajak bicara akan menyukainya. Persis seperti almarhumah ibunya, ucap Umi mengenang. Ya, sifat almarhumah yang sangat mulia itulah yang membuat saya tidak pernah luntur mencintainya. Sudah hampir 14 tahun dia tiada, namun saya tidak bisa melupakannya, dan saya pun tidak pernah berpikir sampai sekarang untuk mencari penggantinya. Seloroh Pak Rusli Hasibuan dengan mata berkaca-kaca. Diam-diam Niala sangat bangga dengan kesetiaan dan rasa cinta ayahnya pada almarhumah ibunya. Perbincangan yang bernuansa nostalgia yang terkadang teras melankolis berubah warna menjadi ceria tatkala Faik nimbrung bicara. Faik yang pandai melucu dan menyegarkan suasana kembali bercerita panjang lebar tentang hidupnya selama belajar di Mesir dan Inggris. Juga tentang pengalamannya singgah di Prancis, Italia, Turki, dan Malaysia. Pak Rusli dan Herman sangat senang mendengarnya. Setelah cukup lama berbincang-bincang, Pak Rusli minta waktu pada Umi untuk melakukan perbincangan serius usai makan malam. Dia minta Niala dan Faik turut serta. Dan malam itu, di ruang makan tampak 5 orang duduk mengitari meja yang bundar. Umi duduk dekat pintu ruang tamu, di samping kanannya Niala, dan di samping kirinya Pak Rusli. Sementara Faik duduk tepat di samping kanan Niala, sedangkan Herman duduk di samping kiri Pak Rusli. Mereka semua telah selesai makan. Semuanya tampak tenang, ceria, dan menikmati pertemuan di meja makan itu. Kecuali Niala, ia sangat tegang. Keringat dinginnya telah keluar. Sebentar lagi ayahnya pasti akan membicarakan masalah yang ditakutinya itu. Pak Rusli, katanya ada yang mau diperbincangkan. Silakan, mumpung terlihat masih segar dan masih sore. Umi mengawali pembicaraan. Iya, ini ada hal yang ingin saya sampaikan, karena ini menyangkut 2 keluarga, yaitu keluarga saya dan keluarga Umi, maka kita perlu musyawarah dengan sebaik-baiknya. Apakah masalahnya menyangkut Niala? Benar Umi, begini, saya tahu Umi sangat menyayangi dan mencintai Niala layaknya anak kandung sendiri, dan kami sangat berterima kasih atas segala kebaikan Umi. Namun dengan berat hati kalau Umi memperbolehkan, kami ingin mengajak Niala pulang ke si Dempuan selepas wisuda. Dia dibutuhkan masyarakat sana. Biarlah dia mengabdikan diri dan mengamalkan ilmunya di tanah kelahirannya. Apalagi kebetulan sekali ada seorang tokoh masyarakat yang melamar Niala untuk anak lelakinya. Dan terus terang, saya sangat susah untuk menolak lamaran itu. Kami yakin ini masalah yang berat bagi Umi. Umi tentu berat melepas Niala, namun kami dengan segala hormat mohon kebijaksanaan Umi. Mendengar permintaan Pak Rusli yang to the point itu, hati Umi bergetar. Setelah sedemikian dalam hatinya terikat pada anak angkatnya itu, apakah ia harus melepaskannya begitu saja? Memang ini tidak mudah baginya. Ia sudah terlanjur sangat mencintai Niala. Ia merasa tidak ada orang yang sehalus dan sepengertian Niala, dan tadi pagi baru saja ia memberikan rumah ini pada Niala. Kini Niala diminta kembali oleh ayahnya. Memang jika mengikuti isi wasiat almarhumah ibu kandungnya Niala, maka tugas Umi sudah selesai begitu Niala telah tumbuh dewasa menjadi gadis yang salehah. Tak terasa ada yang meleleh dari sudut mata Umi. Dengan suara terbata-bata ia berkata, tidak mudah memang untuk ikhlas, juga tidak mudah untuk ditinggal oleh sesuatu atau seseorang yang sangat dicintai. Sesuai wasiat almarhumah ibundanya Niala, tugas saya mengasuhnya memang bisa dikatakan sudah selesai. Saya tidak bisa menahan atau meminta Niala untuk harus tinggal di sini,
dia memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya. Maka yang paling bijaksana menurutku adalah menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Niala. Apakah dia akan tetap tinggal di sini atau tinggal di tanah kelahirannya, si Dempuan. Juga masalah pasangan hidupnya, Niala lah yang paling berhak memilih. Umi sungguh bijaksana. Anakku Niala, kau sudah dengar sendiri apa yang dikatakan Umi. Sekarang kaulah yang memutuskan, di mana kau akan tinggal dan mengabdikan diri. Niala diam 1000 bahasa, kepalanya menunduk. Ia berharap Faik akan bicara menggantikan dirinya dan membereskan semuanya. Suasana jadi hening beberapa saat lamanya. Faik tak juga angkat bicara. Perasaan Niala tak karuan kacaunya. Ayolah, anakku Niala. Bicaralah, kau bebas menentukan pilihanmu. Seandainya pun kau memilih si Dempuan, Umi ikhlas kok. Umi tetap akan menganggapmu sebagai anak Umi. Umi tidak akan berubah. Kau jangan bimbang menentukan pilihan yang paling kau anggap paling membuat dirimu bahagia. Di si Dempuan sana kau akan berkumpul dengan keluarga besarmu yang sangat mencintaimu, ujar Umi memecah keheningan sambil mengusap kepala Niala. Mata Niala berkaca-kaca. Keringat dinginnya keluar. Kaki kanannya dengan halus menyepak kaki kiri Faik. Ia ingin Faik angkat bicara, namun Faik tetap diam tak bergeming dan tak bersuara. Rasanya Niala ingin menangis. Ia sudah tidak tahan, bibirnya benar-benar keluh tak mungkin bisa bicara dengan baik. Ia menurunkan tangan kanannya dan mencubit paha Faik dengan sekeras-kerasnya. Tak ayal Faik tersentak, namun ia berusaha menahan rasa sakitnya. Faik berdehem. Niala melepaskan cubitannya. Boleh Ananda bicara Pak Rusli dan Umi? Oh, silakan Nak Faik. Silahkan, kita memang sedang musyawarah, sahut Pak Rusli sedangkan Umi diam saja. Begini, Ananda berbicara atas nama kemaslahatan dua keluarga. Masalah ini sesungguhnya pernah diutarakan Niala pada Ananda, baik selama Ananda ada di rumah maupun selama Ananda di luar negeri. Kami tak pernah berhenti berkomunikasi. Sebenarnya Niala ingin sekali pulang ke kampung halaman. Niala sangat mencintai keluarga besarnya dan tanah kelahirannya. Namun perlu Pak Rusli, Mas Herman, dan Umi ketahui bahwa Niala telah mencintai seseorang, dan ia berkali-kali berterus terang pada saya baik secara langsung maupun lewat surat, bahwa Niala sangat susah hidup jika tidak bersamanya. Dan orang yang ia cintai mungkin juga akan sangat sengsara dan bahkan bisa mati jika tidak memperistri Niala. Cinta keduanya sudah terjalin tak kurang dari 11 tahun, tepatnya sejak Niala masuk SMP. Apakah mungkin kiranya cinta yang telah terjalin 11 tahun lamanya ini akan diputus begitu saja? Siapakah orangnya yang tega memutusnya? Dan saya tahu persis, Niala sangat menjaga kesucian dirinya dan kesucian cintanya. Ia tidak melakukan maksiat dengan cintanya. Menurut Ananda tindakan yang paling bijak diambil oleh Pak Rusli dan Umi adalah merestui dan menyegerakan pernikahan adik Niala dengan orang yang sangat dicintainya. Dan saya berani menjamin bahwa orang yang dicintai dan mencinta Niala akan berusaha dengan sekuat tenaganya untuk membahagiakan Niala. Sebab saya tahu cinta mereka berdua sangat tulus. Ini menurut pendapat Ananda. Muka Pak Rusli pucat. Umi menangkap perubahan itu. Umi khawatir Pak Rusli kecewa dengan dirinya, bahwa dirinya tidak bisa mengasuh Niala. Bagaimana mungkin ia membiarkan anak SMP menjalin cinta? Umi sendiri kaget dengan penjelasan Faik. Ia belum yakin dengan apa yang diutarakan anaknya itu. Dengan nada yang halus, ia bertanya pada Niala. Anakku Niala, benarkah apa yang dikatakan kakakmu Faik? Niala mengangguk, mata Umi berkaca-kaca. Dengan terisak ia berkata, sebenarnya Umi sangat kecewa mengetahui kenyataan ini. Kenapa masalah sepenting ini kau sembunyikan dari Umi? Apakah kau tidak percaya pada Umi? Bukankah selama ini Umi tidak pernah menyembunyikan sesuatu darimu? Anakku, Umi sangat mempercayaimu. Apakah masih kurang bijaksana Umi mengasuhmu anakku? Sekarang coba katakanlah pada Umi,
siapakah lelaki yang kau cintai sejak SMP sampai saat ini itu? Siapa dia, anakku? Niala bingung. Ia tak tahu harus mengatakan apa. Permasalahannya jadi begitu rumit. Ia benar-benar tidak punya jawaban. Mukanya pucat, tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir. Kaki kanannya menyodok kaki kiri Faik. Sesaat lamanya Umi menunggu jawaban dari mulut Niala, tapi tidak juga keluar. Anakku, jawablah, siapa dia? Masalah ini tidak akan tuntas jika Umi dan ayahmu tidak tahu siapa orang yang kau cintai itu. Jika lelaki itu memang pilihanmu, Umi akan merestuinya. Katakanlah, siapa dia? Niala tidak menjawab. Ia kembali mencubit paha Faik. Ia minta kakak angkatnya itu harus bicara. Sebab ini semua yang membuat skenarionya dia. Jadi dia yang harus menuntaskannya. Begini, Umi, Niala sangat pemalu untuk masalah seperti ini. Kalau boleh biar Ananda saja yang menjelaskan siapa orang yang dicintai Niala. Namun sebelumnya Ananda minta Umi tidak marah bila mendengar namanya. Apakah Umi bersedia berjanji tidak akan marah? Sebab Ananda takut Umi akan marah, kata Faik. Baiklah, Umi berjanji tidak akan marah. Nama lengkap lelaki yang dicintai Niala sejak SMP sampai sekarang adalah Muhammad Faik bin Saiful. Apa kamu bilang, jadi yang dicintai dan mencintai Niala itu kau sendiri Faik? Semua mata tertuju pada Faik, termasuk mata Niala. Semuanya terkejut dengan pengakuan Faik itu. Niala sendiri tak habis pikir, kakaknya sampai nekat bersandiwara seperti itu. Ia sama sekali tidak mengira kakak angkatnya akan segila itu membelanya. Benar, Umi. Kami saling mencintai. Saya sangat mencintai dan menyayangi Niala, demikian pula sebaliknya. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Aku tahu kau mencintai Niala, tapi itu cinta seorang kakak pada adiknya. Itu bukan cinta sepasang kekasih. Tidak. Umi Ananda mencintai adik Niala seperti seorang kakak pada adiknya, juga sekaligus seperti Yusuf mencintai Zulaikha, atau Romeo mencintai Juliet. Ini Ananda berkata dengan sejujurnya dan sebenar-benarnya. Kalau Umi tidak percaya, silakan bertanya sendiri pada Dik Niala. Benarkah yang dikatakan kakakmu, Niala? Untuk kali ini Niala membuka suara. Benar, Umi. Apakah Umi lupa? Sebenarnya kami bukan kakak dan adik, dan kami bukan mahram. Kami saling mencintai, namun kami tidak pernah melakukan hal-hal yang menodai kesucian diri, hati, dan jiwa. Kami telah menitipkan rasa cinta kami kepada Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan biarlah malam ini menjadi malam yang menentukan apakah cinta suci akan berlanjut ataukah akan terputus di tengah jalan. Bagaimana ini Umi? Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Tukas Pak Rusli bingung berbaur cemas. Saya juga seperti dalam mimpi. Pak, bagaimana mungkin saya yang sering tidur satu kasur dengan Niala sampai tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya? Jawab Umi. Niala sendiri tidak tahu akan seperti apa akhir dari skenario yang dirancang kakaknya itu. Yang jelas ia sedikit merasa lega. Kakaknya itu benar-benar membelanya. Untuk sementara ia merasa selamat dari kenistaan hidup yang akhir-akhir ini menghantuinya. Pak Rusli, yang terjadi adalah Ananda mencintai Niala putri Bapak, dan Niala mencintai Ananda. Kami sangat memohon Bapak berkenan merestui kami untuk melaksanakan akad nikah secepatnya. Dan Umi tidak bermimpi. Ini kenyataan, Umi, ucap Faik. Tiba-tiba Herman yang sedari tadi diam saja akhirnya berbicara juga. Sebaiknya ayah tidak usah berpikir panjang. Restui dan ridai saja mereka berdua. Adik Faik ini jelas jauh lebih baik daripada si Roger putranya Pak Kosmas itu. Yang paling penting adalah kebahagiaan Dik Niala. Jika ia menikah dengan Dik Faik, kebahagiaan itu jelas ada di depan mata. Mereka saling mencintai dan telah saling mengenal dan memahami. Sedangkan jika menikah dengan si Roger, saya tidak tahu bahagia apa tidak Dik Niala nanti. Saya pasrah, saya ikut pada kebijaksanaan Umi, lirih Pak Rusli.
Saya belum bisa menerima kenyataan ini. Ini benar-benar sesuatu yang sangat mengagetkan, kata Umi. Umi, Ananda mohon terimalah kenyataan ini. Apakah saling mencintai itu dosa? Perasaan cinta itu datang dengan sendirinya. Masuk begitu saja ke dalam hati kami. Kami berdua saling mencintai Umi. Apakah Umi rela kami hidup menderita? Apakah Umi tidak melihat bagaimana akhir-akhir ini adik Niyala sering menangis? Dia sangat ketakutan dan khawatir akan kehilangan orang yang dicintainya. Adik Niyala sangat mencintai dan menghormati Umi sehingga tidak berani mengutarakan isi hatinya. Sebab orang yang dia cintai adalah anak laki-laki Umi satu-satunya. Umi, Ananda yakin seyakin-yakinnya Umi tidak akan mendapatkan mantu yang lebih baik dari adik Niyala. Apakah Umi akan menyia-nyiakan kebaikan yang telah dibangun bersama sejak lama ini? Desak Faik dengan nada serius. Niyala terkesima melihat akting kakaknya yang begitu serius. Ia pun lantas mengimbangi. Saya sudah bersumpah tidak akan menikah kecuali dengan Kak Faik. Biarlah cinta ini cukup sekali dan aku bawa sampai mati. Bukankah Umi telah mengajarkan dan mencontohkan hal seperti ini? Kalimat yang diucapkan Niyala dengan tegas ini membuat perempuan separuh baya itu tersentak. Ia sadar yang ia hadapi adalah gelombang cinta yang dahsyat. Ia harus berlaku bijak. Jika tidak maka penyesalan yang akan ia petik. Kalau memang sudah sedemikian bulat dan kuat cinta kalian, Umi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali merestui kalian. Umi sangat mencintai kalian berdua. Meskipun Umi sangat terkejut dengan kenyataan ini, namun Umi tetap merasa sangat bahagia bahwa kalian akan tetap hidup satu atap dalam ikatan suci yang kuat, yaitu pernikahan. Kalau begitu malam ini juga kita musyawarahkan hal-hal mengenai pelaksanaan pernikahan kalian. Mereka berdua adalah orang-orang yang terpelajar. Pasti mereka telah membuat rencana yang matang. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya masalah pelaksanaan pernikahan mereka pada mereka. Bukankah begitu ayah? Sahut Herman. Pak Rusli mengangguk pasrah. Perasaan bahagia dan sedih bercampur baur dalam hatinya. Bahagia karena putrinya sebentar lagi akan jadi dokter dan akan memiliki seorang suami yang baik dan berpendidikan tinggi. Sedih jika mengingat hutangnya 80 juta pada Pak Kosmas, dan ia akan bilang apa pada Pak Kosmas, padahal seluruh ongkos ke Jakarta ini pun diberi oleh Pak Kosmas. Apa kalian sudah punya rencana? Tanya Umi dengan memandang Niyala dan Faik bergantian. Niyala tidak menjawab apa-apa, sebab ia tidak tahu skenario ini sama sekali. Ia hanya yakin kakaknya sedang berusaha menyelamatkan dirinya. Alhamdulillah Umi, kami sudah membuat rencana yang matang sekali. Dan kami berharap Umi, Pak Rusli, dan Mas Herman menyetujui dan merestui rencana kami. Kami akan melangsungkan akad nikah secepat mungkin, jawab Faik tenang. Hati Niyala tiba-tiba berdesir mendengar akad nikah secepatnya. Apakah kakaknya sudah gila? Apa kakaknya tidak sadar sedang berbincang dengan siapa? Ia melirik Faik. Pada saat yang sama Faik juga melirik Niyala. Lirikan mereka bertemu. Faik mengerdipkan mata sambil tersenyum. Niyala tidak mengerti. Ia hanya mengangguk setuju. Ia hanya berpikir, pokoknya jika di belakang nanti ada masalah yang bertanggung jawab adalah kakaknya, Faik. Kapan rencana kalian mau akad nikah? Tanya Umi. Secepatnya, sahut Faik. Ya, pastinya kapan? Sebelum Ananda menjawab waktunya, terlebih dahulu Ananda menanyakan kembali, apakah Umi, Pak Rusli, dan Mas Herman benar-benar merestui pernikahan kami lahir batin? Kami ingin pernikahan kami penuh berkah, berlimpah doa dari orang-orang terdekat yang kami cintai. Jika ada satu zarah rasa tidak ikhlas lebih baik kami berdua tidak menikah selamanya. Umi ikhlas lahir dan batin. Anakku, Bapak juga ikhlas lahir batin. Saya juga ikhlas bila anak perempuanku satu-satunya menikah dengan pemuda yang baik sepertimu. Faik. Alhamdulillah,
Kami sangat berbahagia mendengarnya. Dik Niala, kau sudah mantap kan dengan rencana pernikahan kita? Sudah mantap lahir batin kan Dik? Kata Faik sambil menyentuh pundak Niala. Hati Niala bergetar hebat mendengar pertanyaan itu. Nadanya begitu mantap meyakinkan. Ia menatap wajah Faik dalam-dalam. Ia ingin mencari kepastian ini main-main apa sungguhan. Ia tidak menemukan apa-apa kecuali mata Faik yang jernih bersinar dan senyumnya yang manis mengembang. Kenapa tiba-tiba kau ragu? Adikku, apa kau masih menyaksikan kebulatan niat kakak untuk membahagiakanmu? Mata Niala berkaca-kaca. Apakah ini sungguhan ataukah cuma sandiwara? Ataukah hanya mimpi? Tanyanya dengan terisak. Ini sungguh dan serius. Kita akan menikah secepatnya, dan kita akan tetap tinggal bersama di rumah mungil ini dengan penuh cinta. Kita akan meredam masa depan bersama, dan akan membesarkan anak-anak kita nanti bersama. Apakah kau tidak mau mewujudkan impian ini? Tangis Niala meledak. Dengan suara terbata-bata ia bertanya. Benarkah kita akan menikah Kak? Ruangan itu diselimuti rasa haru luar biasa. Umi sesenggukan menangis. Ia menangis karena seolah merasakan kebahagiaan Niala. Cintanya yang dipendam 11 tahun yang masih dalam impian akan menjadi kenyataan. Umi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Rusli juga menangis. Ia menangis karena melihat secara lahir anaknya menangis dan bertanya seperti itu karena luapan bahagia yang luar biasa. Juga Herman, mereka bertiga berpikiran dan berperasaan sama. Mereka tidak tahu bahwa Niala menangis karena masih mencari-cari satu kepastian. Apakah apa yang dilakukan kakaknya Faik itu cuma sekedar sandiwara untuk menyelamatkannya sementara? Ataukah Faik bersungguh hendak menikahinya sebagai istrinya selamanya? Sebab ia merasa masalahnya sudah tidak sekedar main-main lagi. Kalau main-main apakah permainan ini tidak akan menyakitkan semuanya? Menyakitkan Umi, ayahnya dan Mas Herman. Kak Faik, jelaskanlah padaku. Apa arti semua ini? Kakak sedang bersandiwara bukan? Lanjut Niala dengan terisak dan air mata berkucuran. Adikku Niala, dengarkan baik-baik ya. Kakak bersumpah demi Allah, kakak sungguh-sungguh hendak menikahimu secepatnya. Kakak tidak mungkin bisa hidup tanpa dirimu di samping kakak. Kakak sangat mencintaimu, dan kakak tidak pernah dan tidak akan pernah mencintai wanita selain Umi dan dirimu. Kakak ingin kau menjadi istri kakak, menjadi pendamping kakak mengarungi hidup ini, berlayar menuju ridho ilahi. Dan kakak ingin kaulah yang melahirkan dan membesarkan anak-anak kakak. Kakak berjanji akan membawamu ke istana kebahagiaan semampu kakak. Ini bukan sandiwara lagi. Ini serius. Apakah kau ragu untuk melangkah ke pernikahan, mengarungi hidup dengan kakak, adikku? Kali ini Faik menjawab dengan segenap perasaannya. Kedua matanya basah. Mendengar kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Faik dengan penuh kesungguhan itu, Niala merasakan ada hawa dingin turun dari langit. Hawa dingin itu merasuk di ubun-ubunnya lalu menjalar ke seluruh tubuhnya. Hatinya merasakan kesejukan luar biasa. Tetesan air matanya semakin deras. Adik ikut kakak, adik sepenuhnya percaya pada kakak. Pelan Niala sambil menunduk. Perasaan haru, bahagia, cinta, optimis, surprise membaur jadi satu dan berpendar-pendar dalam dadanya. Ia belum pernah merasakan perasaan seindah itu sebelumnya. Semuanya sudah terang. Jadi dalam rencanamu, kapan akadnya akan dilangsungkan anakku? Tanya Umi sambil memandangi wajah Faik lekat-lekat. Ananda berharap tidak ada yang kaget. Akad nikah kami akan kami laksanakan malam ini juga. Tak ayal Niala, Umi, Pak Rusli, dan Herman kaget mendengarnya. Ini bukan lelucon, anakku, seru Umi. Ananda serius Umi. Ananda tidak main-main untuk sebuah acara sakral yang cuma sekali dilaksanakan dalam hidup.
Apa Ananda akan main-main? Ananda sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Ananda sudah mengontak KUA dan membereskan administrasinya. Ananda juga sudah mengundang tokoh-tokoh masyarakat, remaja masjid, dan masyarakat sekitar sini. Ananda sudah mengundang Pak Kiai Imam Jazuli. Ananda juga sudah mempersiapkan cateringnya, juga handicamnya. Semua sudah Ananda persiapkan di Aula Islamic Center Mi. Setengah jam lagi acaranya akan dimulai. Orang-orang sudah menunggu di sana. 20 menit lagi akan ada 2 mobil datang kemari. Sekarang sebaiknya Niyala, Umi, Pak Rusli, dan Mas Herman bersiap-siap. Adik Niyala, kau cucilah mukamu. Berdandanlah yang anggun, jangan berlebihan. Namun juga jangan sampai ada guratan kesedihan di wajahmu. Kakak ingin kau bahagia. Gaun pengantin khas Turki yang kakak berikan tadi pagi pakailah. Sementara kakak juga akan bersiap-siap. Kalau begitu kita tutup dulu musyawarah ini dengan doa kafaratul majlis. Lalu kita semua siap-siap. Setelah ditutup dengan doa, 4 orang itu sibuk mempersiapkan diri untuk sebuah acara sakral yang tidak terduga-duga. Niyala membasuh wajahnya dengan lotion pembersih wajah, lalu mengambil air wudhu. Di kamarnya ia menyempatkan untuk salat 2 rakaat meminta ketenangan dan kebahagiaan. Setelah itu ia berdandan seperti yang diminta kakak angkat yang sangat ia kagumi dan ia cintai, yang kini tiba-tiba menjadi calon suaminya. Ia memakai gaun pengantin khas Turki, kepalanya ditutupi jilbab sutra Turki. Ia berdandan dengan cepat, namun hasilnya tetap luar biasa. Tanpa berdandan pun Niyala sudah cantik mempesona. Di luar terdengar suara derum mobil. Faik keluar dari kamarnya dengan pakaian biru telur yang menawan. Peci hitam bersulam emas membuat dia semakin tampan. Lalu Niyala keluar dari kamarnya. Keduanya berpandangan sesaat lalu saling menunduk. Hati keduanya berbunga-bunga. Baru kali ini mereka berpandangan namun disertai perasaan sangat indah yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tak lama kemudian Umi, Pak Rusli, dan Herman sudah siap. Mereka pun meluncur menuju Islamic Center. Di sana semuanya telah siap. Lampu hias menyala gemerlapan. Para tetangga, para pemuda, dan tokoh-tokoh masyarakat sudah memenuhi ruangan. Malam itu, akad nikah antara Niyala binti Rusli Hasibuan dengan Muhammad Faik bin Saiful Anam berlangsung dengan penuh hikmat. Dan dalam acara yang sakral itu Faik kembali memberikan kejutan yang membuat Niyala dan ayahnya juga seluruh yang hadir terkesima. Faik memberikan mahar sebuah mushaf cantik yang ia beli di Kairo, uang tunai senilai 85 juta rupiah dan hafalan surat Ar-Rahman. Saat Faik membaca surat Ar-Rahman dengan nada penuh penghayatan, keindahan suaranya mampu membuat semua yang hadir menitikkan air mata. Setiap kali Faik melantunkan ayat Fa bi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Dengan diiringi isak tangisnya, semua yang hadir ikut terisak menangis, dan di antara sekian banyak orang menangis, yang paling dalam tangisnya sampai ke relung jiwa adalah Niyala. Pintu hatinya terasa terbuka bagaikan melihat keagungan Tuhannya. Saat itulah ia merasakan bahwa Allah benar-benar Maha Pengasih dan Penyayang. Ia merasakan betapa agungnya nikmat Allah yang dilimpahkan kepadanya. Setelah khutbah nikah dan doa, acara dilanjutkan dengan pesta walimah yang cukup meriah. Grup rebana dan solawat remaja masjid tampil memukau. Seorang anak TPA berjilbab merah jambu dan berpakaian merah jambu membacakan sebuah puisi berjudul Bidadariku. Suaranya yang jernih dan merdu mampu menyihir seluruh manusia yang ada dalam aula itu. Pesan puisi itu tersampaikan dengan dahsyat. Mas kawin untuk bidadariku adalah sekuntum bunga melati yang aku petik dari sujud sembahyangku setiap hari. Buah cintaku dengan bidadariku adalah lahirnya sejuta generasi teladan yang menggendong tempayan-tempayan kemanfaatan bagi manusia dan kemanusiaan pada setiap tempat, pada setiap zaman. Dalam abad-abad yang susah,
Abad-abad tidak mengenal Tuhan, mereka lahir demi kesejatian, sebuah pengabdian, dan mereka tetap kekar dan setia membela kebenaran. Abad-abad hilang naluri kemanusiaan, abad-abad berkuasa rezim-rezim kemungkaran dan keadilan. Estafet perjuangan kami berkelanjutan, sambung menyambung pada setiap generasi, tak berpenghabisan, terus bergerak mengaliri ladang-ladang peradaban seperti cintaku pada bidadariku yang terus tumbuh semakin subur dari hari ke hari. Laksana kalimat-kalimat suci di hati para salehin, di hati para nabi. Niyala sangat tersentuh mendengarkan puisi itu. Ia berkata dalam hati, "Oh puisi yang indah, siapakah dia gerangan yang mencintai istrinya dengan begitu indah dan sucinya? Siapakah dia yang cintanya pada istrinya yang tak berpenghabisan, yang terus tumbuh semakin subur dari hari ke hari?" Laksana kalimat-kalimat suci di hati para salehin, di hati para nabi. Siapakah dia yang menulis puisi itu? Kenapa anak itu tidak terlebih dahulu memperkenalkan siapakah pembuatnya? 3 detik kemudian pertanyaan Niyala itu terjawab. Usai membaca puisi, gadis kecil berjilbab merah jambu itu berkata, "Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Puisi ini ditulis dengan segenap tetesan jiwa oleh kakak Muhammad Faik saat masih kuliah di Mesir untuk seorang bidadari impiannya. Pada saat itu dia belum tahu siapa bidadarinya, dan ternyata bidadari yang sangat dicintainya itu adalah Mbak Niyala yang cantik jelita. Tak ayal, tepuk tangan langsung bergemuruh membahana. Beberapa ibu tampak mengusap ujung matanya dengan sapu tangan. Hati Niyala berdesir kencang. Ia merasakan kesejukan luar biasa. Tiada henti hatinya mendendangkan hamdalah. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ia teringat potongan sajak mendalam Armijan Pain. Kasih berlari mendatang, bersua pantai tujuan sayang, memecah menghebat gembira, melama, damai, kasih mendalam. Acara akad nikah yang indah itu selesai tepat pukul 12 kurang 10 menit. Setelah semua hadirin memberikan ucapan selamat, 2 pengantin dan keluarganya kembali ke rumah. Mereka tidak langsung istirahat, tapi berbincang-bincang di ruang tamu dengan wajah berhias bahagia. Niyala masih mengenakan gaun pengantinnya, dan Faik belum mengganti pakaiannya. "Faik anakku, Umi sangat bangga padamu. Nak, kalau boleh ibu tanya, dari mana kau dapatkan biaya sebanyak itu?" Faik yang duduk di sofa panjang di samping Niyala mengambil napas panjang, lalu menjawab. "Anandalah yang semestinya bangga memiliki seorang ibu seperti Umi. Umilah yang berkorban dan pontang-panting mencarikan biaya agar Ananda bisa kuliah ke Mesir. Kalau bukan karena didikan Umi, Faik tidak akan menjadi Faik yang sekarang. Faik juga tidak akan punya biaya sebanyak itu. Itu selalu mengajarkan agar ulet, sabar dan tidak menyerah, dan itu yang Faik kerjakan. Umi juga sering mewanti-wanti agar Faik hidup bersahaja dan hemat, itu juga yang Faik kerjakan. Dulu Faik pernah kirim uang beberapa ratus dolar pada Umi, tapi Umi menginginkan agar Faik menyimpannya untuk hari depan Faik, dan semua nasihat Umi Faik indahkan. Alhamdulillah berkat doa restu Umi, Ananda dapat beasiswa S2 di London. Beasiswa itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan Ananda, namun Ananda bisa bekerja part-time di sebuah toko. Selama setengah tahun Ananda kerja sebagai penjaga toko, gajinya Ananda tabung. Setelah itu Ananda dapat tawaran mengajar bahasa Arab di Islamic Center. Ananda pun tinggal di sana, jadi uang sewa apartemen bisa Ananda tabung. Alhamdulillah, dengan itu semua Ananda bisa membiayai pernikahan ini. Dan saat ini Ananda masih punya sisa tabungan sebesar 15.000 pound sterling. Insya Allah, cukup untuk membiayai Dik Niyala untuk mengambil spesialis. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Apakah telah benar-benar telah kau persiapkan jauh-jauh hari? Tanya Umi lagi. Tidak Umi, semuanya Faik siapkan tadi pagi sepulang dari Pulau Gadung. Umi apa lupa? Dulu kan Faik ketua remaja masjid dan humas Karang Taruna, jadi semuanya mudah saja. Terus kepala KUA-nya itu kan teman satu bangku Faik waktu SD.
Yang jelas, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Namun Faik minta maaf pada Umi, Pak Rusli, dan Mas Herman. Dalam musyawarah tadi Faik telah berbohong. Faik minta maaf. Apa itu anakku? Kalau boleh Umi tahu. Faik mengatakan telah menjalin cinta dengan Diknia sejak SMP. Itu sebenarnya Faik berbohong. Maafkan Faik, yang benar. Sejak dulu Faik menganggap Niala seperti adik sendiri. Dan sebetulnya Faik mulai merasa mencintai Diknia bukan sebagai adik adalah sejak tadi pagi. Sejak Umi mengungkapkan rasa tidak bisa berpisahnya dengan Diknia. Sejak Umi merasa tidak ada perempuan yang bisa memahami dan mencintai Umi melebihi Diknia. Sejak itulah Faik meraba hati Faik. Ternyata Faik juga berat berpisah dengan Diknia. Dan setelah Diknia meminta pada Faik membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya, maka Faik langsung mempersiapkan segalanya. Umi, Pak Rusli, dan Herman manggut-manggut mendengar pengakuan Faik. Mata mereka semua berkaca-kaca. Kalau kau Nia, sejak kapan cintamu pada kakak angkatmu berubah jadi cinta seorang gadis pada pemuda pujaannya? Celetuk Herman. Kalau dia kayaknya sejak pertama kali lihat aku dulu, sejak masih ingusan hehehe, serobot Faik sambil tertawa renyah. Semua ikut tertawa kecuali Niala. Ih, kakak nakal, main tuduh sembarangan, Niala sewot. Lalu sejak kapan? Sejak musyawarah tadi. Sejak kakak meyakinkan pada Nia, bahwa kakak tidak sedang bersandiwara, tapi kakak bersungguh-sungguh. Sejak itulah rasa kagumku pada kakak berubah menjadi rasa cinta. Umi menitikkan air mata mengetahui kisah cinta dua anak yang disayanginya itu. Ia hanya bisa mengucap subhanallah dalam hati. Nak Faik, maharnya apa tidak terlalu besar? Sahut Pak Rusli dengan mata basah dan tangan bergetar memegang tas kecil berisi uang tunai sebesar 85 juta rupiah. Masya Allah, mahar itu tidak ada nilainya untuk seorang gadis salehah seperti Niala. Dunia seisinya ini tak ada apa-apanya dibandingnya seorang istri salehah. Bagi Faik, Dik Niala tidak bisa dinilai dengan materi. Niala menunduk dengan air mata kembali menetes mendengar perkataan suaminya. Ia merasa dirinya sangat dihargai dan dimuliakan. Hatinya tiada henti memuji keagungan Allah. Ia berjanji akan benar-benar menjadi istri yang salehah untuknya dan akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya kelak. Apakah masih ada yang dibicarakan? Saya capek sekali. Saya perlu istirahat, ucap Faik. Memang sudah malam. Saatnya istirahat memang. Apalagi besok pagi kita ada acara menghadiri wisuda Niala. Umi bangkit dari duduknya diikuti Pak Rusli dan Herman. Faik berbisik manja ke telinga pada Niala. Faik malam ini tidur di mana? Bu dokter, kamar Faik ditempati ayahmu sama kakakmu. Masak Faik harus tidur di ruang tamu. Bolehkah Faik tidur di kamar Bu dokter? Niala tidak menjawab. Ia meraih kepala Faik dan hendak menciumnya. Faik meletakkan telunjuk kanannya di depan bibirnya. Ses, jangan di sini. Dengan gerakan cepat Faik membopong Niala ke kamar. Umi, Pak Rusli, dan Herman menyaksikan itu dengan tersenyum geli. Sampai di kamar Faik meletakkan Niala dan mendudukkan perlahan di sisi ranjang. Faik mengamati wajah istrinya itu lekat-lekat. Maha suci Allah yang telah mengukir wajah seindah ini, bisiknya dalam hati. Kakak capek, lirih Niala. Iya, mau dipijit? Mau, Kak. Boleh adik minta sesuatu? Boleh. Adik tahu kakak capek, tapi adik minta, malam ini juga wisudalah adik menjadi seorang perempuan yang paling berbahagia di dunia. Sebelum besok pagi adik diwisuda menjadi sarjana kedokteran. Maksud adik? Niala mengerdipkan mata. Faik tersenyum. Baiklah kakak mengerti maksudmu. Tapi tolong kakak dipijat dulu dong biar segar. Kakak capek banget. Setelah segar, kita salat bareng 2 rakaat. Bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat maha agung kepada kita berdua. Barulah kakak akan mewisuda kamu dan membawamu ke taman surga.
Tapi nanti saat salat jangan membaca surat yang panjang ya kak. Membaca surat yang pendek saja. Lo justru nanti rakaat pertama kakak mau membaca Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat kedua mau membaca Ali Imran. Jangan kak, rengek Niala manja. Kenapa, kakak, nanti keburu pagi. Faik tersenyum. Niala menatapnya dengan hati penuh cinta. Di luar kamar purnama memancar terang. Sinarnya yang keperakan menyepu genting dan pepohonan. Angin mengalir sepoi-sepoi. Langit cerah. Hawa sejuk perlahan mengirim embun pada rerumputan. Bintang-bintang bertaburan. Sepasang kunang-kunang menari-nari di angkasa. Diiringi tasbih alam. Keduanya tampak begitu indah memadu cinta.